Halo coy, kali ini gue bersama Halo, Bang coy. Oji ya kan? Oke coy. Iya, siap. Siap. Lu ini ya, dia berapa hari kemarin dia pengen bikin video katanya. Sebenarnya tujuan lu apa bikin video nih? Dia yang ngajak lu, tumben gitu. Enggak, Tujuan lu apa? gue pengen nanya dari awalnya lu. Ada apa sih lu itu? Enggak jelas apa. Dari awalnya lu kok bisa gitu loh punya berpikir untuk membuka usaha pariwisata gitu loh. Siap. Tahu gua kan jurusan lu dulu bahasa. Dan sekolah lu dulu kalau nggak salah pesantren. Iya. Kok jadi pindah haluan ke pariwisata gitu. Tahu mulu nih gua lagi sama komedian nasional ya. Kolis Astelo, namanya Astelo. Ini Tawa mulu emang. sedikit flashback ke belakang Asik. Ya. Asik. Dari nol nih. Iya dong, ya kan? lihat situ dong. Oke, tetap dari ini. Siap. Dan gua awalnya nih pengen nanya awal pertama merintis, Bang. Nah, awal pertama merintis. Oke. Terus kedua tuh kenapa lu bisa punya pemikiran untuk oh iya gua mutusin nih kalau gua mau buka usaha pariwisata gitu. Siap. Keputusannya ya, mengapa ngambil keputusan itu ya? Sebenarnya betul, gua sebenarnya ngambil bahasa dulu tuh kuliahnya tuh 2 tahun tuh. 2 tahun. Terus di situ udah gua mutusin pindah. Singkat cerita begitulah. Mutusin pindah setelah 2 tahun kuliah di bahasa, setelah itu gua ambil pariwisata jurusan usaha jasa pariwisata. Pelayanan ya? Pelayanan berhubungan dengan jasa dan pelayanan. Usaha jasa pariwisata yang ada di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Sama sih, masih di UNJ juga. Terus ya udah, mungkin inilah cocok gitu kan. Jadi mindsetnya itu bagi anak pariwisata tuh siapa sih yang nggak seneng jalan-jalan gitu. Iya. Itu kalau gue rasa mah bukan untuk orang pariwisata doang jalan-jalan mah. Siapapun gue rasa demen jalan-jalan. Nah cuma kita bakalan bekerja di industri jalan-jalan. Iya. Gitu. Udah aja lah, udah mana demen touring kan, jalan-jalan demen, udahlah. Ini aja ambil pariwisata. Gitu. Tapi itu ikut-ikutan temen nggak, Bang? Maksudnya? Enggak, justru gue nyari sendiri. Oh, nyari sendiri jadi. Nyari sendiri itu saking bosennya. Fakultas-fakultas tuh gue kelilingin tuh sendiri jalan kaki. Cuma UNJ lega banget lagi. Gue kelilingin tuh fakultas-fakultas. Tapi ke UNJ kampus B enggak, karena fakultas MIPA sama olahraga. MIPA mah enggak ada. Yang olahraga enggak, udah kampus A tuh ada 5 fakultas. Gue kelilingin mana ya. Begitu gue masuk fakultas ini, ada jurusan pariwisata, udah gue ambil. Akhirnya berjalan itu. Jalan, diterimanya juga alhamdulillah dengan mudah lah, karena pindah gitu kan. Udah gitu ya udah, gue nikmatin tuh. Nah terus ngambil keputusannya, jadi ceritanya awalnya gue semester 1 ya sampai semester 5 lah kan. Semester 6 tuh semester 5 PKL. Semester 6 PKL. Semester 1 sampai semester 5 gue ikut freelance terus. Pariwisata Di travel. Oh, travel. Travel freelance terus, jadi tour leader. Freelance. Udah tuh di pas ngerjain tugas akhir semester 6, karena D3 kan, jadi 6 semester. Udah, gue putusin aja lah. Gue rasa gue udah punya bekal lah. Udah telepon. Nanti dulu ya. Ya gue rasa gue udah punya bekal lah, gue bilang gitu. Udah gue putusin, gue nggak mau kerja lah pokoknya. Gue mau bikin travel kayak gitu. Lagu-lagunya doang gitu. Udah mana cuman D3 sekolahnya. Udah nggak mau kerja sama orang lah kan, begel-belagu banget gitu. Ya udah, tapi bodo amat. Saat itu ya gue pokoknya gue mikirnya cuman gue punya travel aja. Iya, usahanya travel. Travel. Makanya kok udah gue mutusin ngelengkapnya tuh jauh banget, maksudnya udah sayang dari udah 2 tahun berjalan kuliahnya, ngambil kuliah bahasa, terus tiba-tiba pindah ke pariwisata. Iya. Ya kan? Pariwisata. Dan terus itu awal mulanya lu berdirinya usaha itu tahun berapa, Bang? Itu kan semester lagi nulis-nulisnya itu semester akhir 2011. 2011. 2012. 2012.
Cuman udah gue mulai dari sebelum nulis tugas akhir 2011 gitu. Nah jadi pas semester akhir itu 11-12 kan tahunnya, atau tahun ajaran 2011 2012 udah gue mulai. Berarti itu awal merintisnya ya? Awal merintisnya 2011 ya kan? Itu. Dan terus itu awal berdirinya itu apakah lu jalan sendiri, apakah ada orang lain gitu bang? Ada orang lain. Karena kan dulu masih punya prinsip gini. Kalau sendiri berarti rezeki gue sendiri. Iya. Karena kalau orangnya banyak berarti rezekinya banyak. Dijadiin satu tuh rezekinya gitu. Tapi prinsip itu dipatahkan sama berjalannya waktu. Jadi makin banyak orang ribet. Makin banyak orang ribet. Akhirnya sih bukannya ini ya. Bukannya kita keluarin dari tim, enggak. Ya seleksi alam. Singkat cerita, tinggal berdua lah gue nih. Oh awalnya itu berapa bang? Berempat. Awalnya berempat. Nah, singkat cerita tinggal berdua lah ya. Tinggal berdua. Udah berdua akhirnya temen gue nih tinggal berdua. Temen gue satu-satunya di tim gitu maksudnya. Namanya Reja. Lu masih ingat kali pernah ke sekolah lu dia? Bang Reja ya, gue masih ingat. Nawarin proposal. Ah betul. Iya. Proposal buat apa? Perpisahan ya. Iya. Iya gitu. Reja kalau nonton nih masih inget bangetnya ini nggak? Waktu itu Bang Reja tuh ngajuin proposal. Jadi waktu itu pas gua SMK, gua mau perpisahan ke Bali kalau nggak salah. Mau ke Bali. Iya, gua masih ingat Bang Reja. Bang Reja tuh. Nah itu Reja kan dia kan memang expert lah gua bilang. Bukan ahli gimana, emang expert tuh udah di bidang foto dan video. Akhirnya dia saat itu dia bilang mau ngolah studio gitu kan. Dipercaya ngolah studio. Akhirnya ya sampai saat ini emang dia yang gue tahu bidangnya di foto dan video. Dan gue ingat pertama kali job videographer dia itu adalah videonya direktur Shell. Oh keren itu, keren. Akhirnya dia bilang, kayaknya kita buka usahanya masing-masing deh. Waduh. Terus gimana nih? Ya gue udah ngolah studio. Terus gue sendiri gitu. Ya udah aku jalanin gitu single fighter itu kalau nggak salah 2013. 2013. Berarti 2011 sampai 2013 itu jalan berempat tadinya. Berempat. Terus akhirnya seleksi alam ya. Seleksi alam tinggal berdua. Dan 2013 itu akhirnya solo karir. Single fighter. Dan gue sempat bingung juga ya. Bingung gue. Bingung nih ini jalan apa enggak gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah sih ada beberapa yang menyemangati terus jalan gitu. Bahkan lu gini deh, siapa yang orang tuanya siapa yang nggak panik atau nggak gerah lah gitu kalau anaknya lulus kuliah nggak kerja. Betul. Iya kan? Iya. Pasti panik, pasti gerah gitu. Tapi gue berusaha gitu meyakinkan kalau gue nggak mau kerja gitu. Ya udah, gue maunya usaha travel ya. Gue gimana caranya perlahan gue usaha travel gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan ya Bang. Masih eksis. Dan nama travel Bang Gozi ini Lahlawatur ya Pak? Lahlawatur. Pakai spasi ya? Nah, ya spasi Lahlawatur ya. Dan itu tuh Lahlawatur sendiri itu kenapa sih Bang pakai nama Lahlawatur itu Bang? Oh kan susah ya lu nyebutinnya. Jadi gini nih. Kalau prinsipnya nih ya, semakin menurut gua ya prinsipnya semakin jarang nama gampang diingat. Iya. Semakin susah nama berulang-ulang lagi diucapinnya. Jadi lama-lama malah inget banget gitu. Jadi gua ngambilnya simpelnya ini nggak banyak orang gampang nyebutin ini dan namanya emang aneh. Aneh. Sebenarnya gini, gue terinspirasi sama sekolah gue dulu. Namanya kan Latansa ya. Sekolah dulu namanya Latansa. Nah, maksudnya sekolah dulu itu maksudnya sekolah di Latansa dulu. Gue sekolah di Latansa, SMP SMA gue. Boarding school itu. Alias pesantren. Nggak jadi ustad, malah jadi makanya leader. jauh banget ini.
nggak boro-boro jadi ustadz malah di pariwisata. Lanjut dong. Ya, pesantren gue namanya Latansa, SMP SMA. Dia punya pesantren wisata. Jadi di Tanjung Lesung tuh kalau lu mau main ke Tanjung Lesung, itu ada pesantren buat wisata, jadi ada tempat outboundnya, ada penginapannya gitu. Tapi bernuansa religi. Itu namanya Lalahwa. Nah gue udah tuh makin ini kan ya, makin apa ya? Gue kait-kaitin gitu, makin nyambung gitu. Lalahwa aja di sana pesantren wisata gitu ya, apalagi ini juga gue berhubungan dengan pariwisata. Cocok lah. Terus simpel dan unik namanya, simpel dan unik. Jadinya gue seneng nyebutin Lalahwa. Karena orang nyebutnya la haula wala quwata illa billah. Dan kadang orang nyebutin Lalawa atau apalah gitu. Ya tapi makin disulit makin di repeat terus sama orang. Jadi tapi emang nama ini dari awal 2000 berapa tadi 11? Iya, udah pakai nama ini. Jadi sebenarnya ini dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab artinya bukan basa-basi atau bukan main-main. Oh, berarti serius ya? Serius. Ini serius. Jadi bikin Lalahwatur itu dengan betul-betul kesadaran dan keseriusan. Sungguh-sungguh. Sadar itu sadar. Jadi bukan iseng gue ini gitu. Enggak. Ya gue dengan benar-benar dengan berempat ya lagi. Benar-benar sadar dan berniat. Ya, jangan main-main gitu. Udah serius bikin, harus jadi.